Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapak, kiranya dalam beraktivitas hari ini kita boleh mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya sebelum kita memulai aktivitas kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami menyebutkan nama-Mu yang agung. Betapa mulianya Engkau, betapa rindu hati kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami meminta pertolongan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Diburu dengan Tak Bersalah. Ayat 6. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah, Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini, yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan kita adalah ayatnya yang ke-15. Tetapi aku, dalam kebenaran, akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran pasti akan menghadapi tantangan, godaan, dan persoalan. Daud salah satunya dalam teks ini, seorang yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ia tetap mengalami penderitaan dan ancaman dari musuh-musuhnya. Dalam Mazmur 17 ini, Daud datang dan berseru kepada Tuhan, meminta perlindungan dan pembelaan atas hidupnya. Kita perhatikan dalam ayat 6 sampai 7. Doa yang dipanjatkan dengan iman. Di sini kita melihat bahwa memandang wajah Allah berarti kita memandang kemuliaan Allah. Berada di hadapan Allah berarti berada dalam berkat-Nya. Dalam Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Daud dalam teks ini dengan yakin berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Ayat 6. Ini menunjukkan kepercayaannya bahwa Tuhan mendengar doa orang benar. Apa maksudnya bagi kita? Bagi kita adalah ketika kita berdoa,
ketika kita memohon, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yang kita lihat dalam teks ini adalah perlindungan Tuhan bagi orang yang bersandar kepadanya, ayat 8-9. Daud memohon agar Tuhan melindunginya seperti biji mata dan menyembunyikan di bawah naungan sayapnya. Hal ini menggambarkan tentang kasih dan perhatian Tuhan yang sangat besar bagi anak-anaknya. Dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan tantangan, dalam dunia yang penuh dengan persoalan dan pergumulan, kita perlu berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, seperti anak burung berlindung di bawah sayap induknya. Yang ketiga yang kita lihat dalam teks ini, bahwa kejahatan orang fasik dan perlindungan Tuhan dalam ayat 10-14. Daud menggambarkan musuh-musuhnya sebagai orang yang sombong. Daud menggambarkan musuh-musuhnya sebagai orang yang kejam dan tidak peduli kepada Tuhan. Mereka mengejar dan mencoba menjatuhkan Daud. Tetapi Tuhan adalah pembela bagi orang benar. Kita mungkin menghadapi orang-orang yang tidak adil dalam kehidupan kita, di sekitar kita dalam hidup ini. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil yang akan membela kita. Yang keempat yang kita lihat dalam ayatnya yang ke-15, bagian terakhir bacaan kita tadi. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan puas dengan rupamu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal duniawi, tetapi dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi kita sebagai orang percaya, pengharapan kita bukan hanya dalam hidup ini, tetapi juga dalam kehidupan kekal bersama dengan Bapa Surgawi. Dengan membaca keseluruhan Mazmur pasal 17 ini, kita akan memahami kondisi saat menulis kitab Mazmur ini, di mana Daud sedang dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, karena sementara dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Daud sebagai manusia biasa tentu sangat ketakutan, sampai dia berkata, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Suatu keadaan yang sangat mengerikan, dan tentu saja di sana tidak ada yang bisa menolong Daud. Tetapi dalam keadaan yang demikian, Daud berkata, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Daud memiliki kepercayaan yang kuat bahwa Allah mampu menolongnya. Kita mungkin tidak mengalami perjalanan hidup sama persis seperti Daud yang dikejar-kejar dan hidup dalam bayang-bayang kematian. Namun sebagai manusia yang hidup di dunia yang sudah dirusakkan oleh dosa, pasti saja ada pergumulan, pasti saja ada beban, pasti ada persoalan, dan lain sebagainya. Mungkin kita telah hidup benar, jujur, dan takut kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang dalam mengalami masalah yang begitu berat, seakan-akan tidak ada yang bisa menolong. Seperti berada di padang gurun yang tandus, berada di lembah yang kelam. Namun ingatlah Mazmur ini bahwa pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika kita hidup benar, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Namun, jika kita merasa hidup ini sedang baik-baik saja, pujilah Tuhan dan tetaplah setia dalam mengiring Tuhan, karena jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti mendengar doa orang benar dan menjadi perlindungan bagi mereka. Meskipun ada kejahatan, meskipun ada persoalan, meskipun ada tantangan, Tuhan tetap menjadi pembela kita. Pengharapan kita adalah pada Tuhan, baik dalam hidup sekarang maupun dalam hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selayaknya kami angkat kepadamu. Kami bersyukur pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami.
Tuhan selalu memberikan pertolongan, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam kehidupan mereka saat ini. Tuhan melihat kami dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami. Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami, memberikan kekuatan bagi kami, agar kami mampu bekerja. Kami boleh mendapatkan jerih payah kami karena pertolongan, pengasihan, dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang yang bergumul. Kami berdoa untuk orang-orang yang bermasalah. Kami berdoa untuk orang-orang yang menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Tuhan, lihatlah mereka. Datanglah kepada mereka. Kuatkan mereka. Agar mereka dimampukan menjalani hidup ini di bawah naungan Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami. Dengarkan permohonan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, secara khusus di Kabupaten Tanah Toraja ini. Bupati dan wakil bupati, kami berdoa untuk para camat, kepala-kepala lembang, kepala dusun, kepala RT, kepala lingkungan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjadikan mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk menata kehidupan kami. Bapa di surga, dengarkan doa kami. Kami meminta pertolongan dan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kuras semangat.